Saya Novika Afia Rahayu Mokhtar, guru DPIB SMK Negeri 1 Baureno Bojonegoro, sekaligus mahasiswa PBK dalam jabatan gelombang 1, kategori 2, Universitas Negeri Malang dengan NIM 23315 271 3660. Pada hari ini, Senin 4 Desember 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja dengan nomor ujian 201699667103 dalam materi klasifikasi jembatan dengan model pembelajaran problem based learning. Mari kita simak bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, berdoa dulu ya. Siapa yang memimpin doa? Silakan. Reno, silakan memimpin doa. Gimana kabar kalian? Sehat ya. Oke, kalau sehat dijaga staminanya karena nanti setelah ini kalian akan memasuki kegiatan PAS. Sebelumnya Ibu mau absen dulu ya. Muhammad Reno Arisandi, Randy Dwi Setiawan, Dian Noviananda, Abdurrahman, Abdurrahim, Ica Silvia Tiara, M. Fauzan Nafis. Hadir semua ya hari ini ya? Oke, bagus. Hari ini kita akan belajar tentang klasifikasi jembatan. Sebelumnya Ibu mau bertanya, apa sih jembatan itu? Jembatan itu apa? Ada yang tahu? Reno apa Ren? Penghubung dua tempat. Ya, bagus, benar. Ada lagi yang lain? Apa? Tempat penyeberangan. Untuk lebih jelasnya kita masuk materi ya. Hari ini tujuan pembelajaran kita itu ada peserta didik dapat menjelaskan klasifikasi jembatan secara benar. Kemudian peserta didik dapat mengidentifikasi klasifikasi jembatan secara benar. Yang ketiga, peserta didik dapat mempresentasikan klasifikasi jembatan. Ini kalian tahu kan jembatan? Kira-kira jembatan tersebut terbuat dari apa? Batu bata. Batu bata kan ya? Saya mau bertanya dulu. Apa kalian pada saat berangkat sekolah melewati jembatan? Kira-kira jembatan yang kalian lewati itu apa? Terbuat dari apa? Ada yang dari baja, ada yang dari beton. Oke, kita lanjut ya. Kita belajar tentang sejarah jembatan dulu. Awal pertama manusia membuat jembatan dari barang sederhana yang ada di sekitar. Kemudian seiring berjalannya waktu, Roma mulai
membuat jembatan dengan bentuk melengkung seperti yang dicontohkan barusan. Ini sekarang kita belajar tentang pengertian dan fungsi jembatan. Pengertian jembatan merupakan konstruksi yang berada di atas permukaan tanah ataupun permukaan air dan dibuat bersilangan dengan sungai, lembah dan jalan lain yang memiliki perbedaan tinggi dengan kegunaan untuk meneruskan jalan agar bisa melewati rintangan. Berarti itu termasuk dari pengertian jembatan. Sudah mendekati ya yang dijawab oleh teman-teman kalian tadi. Jadi jembatan itu adalah sebuah konstruksi. Oke? Kemudian fungsi jembatan, struktur yang dibuat untuk menyeberangi jurang atau rintangan seperti sungai, jalan raya ataupun rel kereta api. Jadi yang dijawab Reza tadi termasuk apa? Fungsi. Fungsi apa? Pengertian? Fungsi. Berarti yang dijawab teman-teman kalian tadi termasuk fungsi. Jadi pengertian jembatan itu merupakan apa? Pada intinya jembatan merupakan konstruksi permukaan tanah ataupun permukaan air dibuat bersilangan dengan sungai dan lain sebagainya. Jadi jembatan itu dibangun untuk fungsinya untuk penyeberangan jalan kaki, kendaraan, kereta api atau halangan yang ada di atasnya. Nah, ini kita sudah masuki bagian-bagian jembatan. Jadi jembatan itu ada bangunan atas, ada bangunan bawah, kemudian bangunan pelengkap. Bangunan jembatan, struktur jembatan atas itu apa saja, Bu? Ada gelada induk dan gelagar utama, gelagar melintang atau diafragma, ada plat lantai jembatan, ada andas, ada plat injak. Kemudian struktur jembatan bagian bawah, ada pondasi sama seperti bangunan tempat tinggal mesti harus ada pondasinya ya. Begitu juga dengan jembatan harus ada pondasi, abutmen, kemudian pilar, talud untuk sebagai pelindung atau abutmen dari aliran air, patok penuntun jalan bagi kendaraan yang akan melewati jembatan, kemudian lampu penerangan untuk menerangi jalan jembatan tersebut pada malam hari. Kemudian klasifikasi jembatan menurut keberadaannya, ada jembatan tetap dan jembatan gerak. Klasifikasi jembatan menurut fungsinya, ada namanya jalan raya, jembatan jalan raya, highway bridge, kemudian jembatan rel kereta api. Ini seperti ini gambarnya. Kemudian ada jembatan penyeberangan, kemudian ada jembatan air, pipa, saluran. Pernah lihat kan? Nah, jembatan militer. Kemudian sekarang kita masuk ke klasifikasi jembatan menurut bahannya. Dimana kalau berdasarkan bahannya berarti berdasarkan bahan pembentuknya. Di sini ada jembatan bambu, kemudian jembatan kayu, lalu jembatan beton, kemudian jembatan baja, jembatan komposit. Komposit itu berarti apa? Ada yang tahu jembatan komposit? Sama seperti jalan. Kemarin kan kita sudah belajar tentang klasifikasi jalan ya kan. Sekarang kita sudah masuk klasifikasi jembatan. Jembatan komposit itu apa kemarin? Ada yang tahu? Apa? Ya, benar sekali. Keren, Reno. Jembatan komposit itu jembatan yang terdiri dari dua bahan. Contohnya jembatan beton dan kabel. Seperti yang diterangkan di yang pertama-tama tadi, terbuat dari jembatan bisa terbuat dari jembatan beton dan kabel. Dua bahan toh, berarti dia termasuk jembatan komposit. Lalu kemudian jembatan batu kali. Ya. Kemudian yang keempat kita
menginjak tentang klasifikasi jembatan menurut bentuk struktur atas. Yang pertama ada jembatan balok atau beam bridge, kemudian jembatan plat, kemudian jembatan busur atau pelengkung, kemudian jembatan rangka. Kalau ini biasanya rangka apa? Rangka baja. Lalu ini jembatan gantung. Ini kira-kira terdiri dari apa jembatan gantung ini berdasarkan gambarnya? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Apa Fatkul? Kabel dan apa? Ya, benar. Kabel dan beton, berarti dia termasuk? Pintar. Kemudian ini jembatan kabel. Nah, ini kita sudah selesai untuk materi hari ini. Untuk lebih jelasnya, kita melihat video tentang pembelajaran hari ini ya. Didesain dengan SNI 1725 tentang pembebanan HDP. Dengan HDP terdiri atas beban sebagai rata atau bekas yang digabung dengan beban garis atau benteng. Berikut daftar dari beban HDP. Persegi panjang berwarna merah menunjukkan distribusi beban D pada jembatan. Beban garis terpusat atau BGT ditempatkan tegak lurus terhadap arah lalu lintas pada jembatan. Sedangkan BTR atau beban sebagai rata letaknya adalah mengelilingi dari lantai jembatan. Selain beban D, terdapat pula beban lalu lintas lainnya yaitu beban F atau beban C. Beban C didesain dengan SNI 1725. Sama seperti jalan, beban jembatan juga harus ada bebannya. Dapat digunakan untuk orientasi ke lantai. Adapun besar dari beban tersebut adalah sebagai berikut. Berikut adalah tanpa bawah dan top. Berat masing-masing pada bagian depan adalah 25 km. Berat masing-masing pada bagian tengah adalah 112,5 km dan berat masing-masing pada bagian dasar adalah 112,5 km. Berikut adalah contoh samping dari top. Jarak antara roda bagian depan dengan roda bagian tengah adalah 2 meter dan jarak antara roda bagian tengah dan lalu transformer. Transformer didesain dengan SNI 3967/2008. Spesifikasi dan bahan transformer tip power transistor. Di sini elastomer tidak ada ya. Ini penemuan baru, jadi kalian ini tujuan saya untuk memberi video ini supaya kalian bisa menambah wawasan ketika ada bagian-bagian jembatan yang baru. Elastomer berbentuk persegi karet berwarna hitam. Model utama dan Universal. Model utama dan Universal didesain dengan SNI T15/2004. Tertinggal didesain dengan RSNI T12/2004. 2005 tentang perencanaan struktur baja untuk jembatan pasal 9. Tadi yang pertama jembatan apa? Beton. Sekarang kita masuk jembatan baja. Diperhatikan ya. Nanti tugasnya ada hubungannya dengan ini. Desain dengan RSNI T12/2005 tentang perencanaan struktur baja untuk jembatan. Desain dengan RSNI T62/2005 tentang perencanaan struktur baja untuk jembatan pasal 9. Dari jembatan kabel adalah 200 meter hingga 1000 meter. Komponen-komponen pada jembatan. Udah jelas kan ya? Udah jelas.
Ada yang perlu ditanyakan? Ada yang perlu ditanyakan? Apa, Nduk? Apa yang menyebabkan jembatan rusak? Apa? Faktor? Pinter, benar Fatkul. Kemudian yang kedua faktor apa? Ya, jembatan itu sendiri. Kenapa jembatan itu sendiri termasuk dari faktor jembatan rusak? Kenapa? Karena kurangnya perawatan. Kemudian usia jembatan yang tua. Oke. Bagus Fatkul sama Nurul. Terima kasih. Partisipasi jawabannya. Setelah kalau misalkan sudah jelas semuanya kan? Sekarang kalian silakan membentuk kelompok. Satu kelompoknya terdiri 5 anak. Ayo silakan bentuk kelompoknya. Sudah? Sudah. Saya kasih lembar tugasnya. Berapa? 1 ya. Ini berapa? 5 orang. Lagi 4. 5 orang. Silakan kalian berdiskusi dengan teman-temannya, teman sekelompoknya. Silakan kalian mencari referensi dari internet boleh, dari buku boleh. Ya. Banyak-banyak mencari referensi. Kemudian nanti jawaban kalian taruh di PPT atau Canva. Setelah itu dengan media Canva ya. Setelah itu nanti silakan kalau sudah selesai kirim ke Ibu ya. Paham? Jelas? Silakan dikerjakan. Bukaan itunya. Buka untuk itunya. Dia tesnya nggak ada. Pura-pura matik. Bisa kan? Bisa. Gak ada. Taruh belakang. Ini laptopnya. Diskusi, silakan diskusi. Dapat apa ini? Jembatan apa ini? Diskusikan dengan teman-temannya. Jembatan batu bata, jembatan melengkung dengan jembatan apa itu? Kabel ya? Ibu kasih waktu 20 menit. Setelah itu presentasi ke depan.
Sudah selesai? Sudah ya? Siapa yang sudah siap? Silakan. Kelompok berapa? Oh, kelompok 3. Ya udah, kelompok 3 silakan presentasi ke depan. Sudah ditaruh flash disk? Coba kelompok 3, siapa kelompoknya kelompok 3? Maju ke depan, silakan membacakan hasil dari diskusi kelompoknya. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami dari kelompok 3 mau mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu presentasi kelompok 3 mengenai konstruksi jalan dan jembatan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kunwi Fauzidan, dan ini Nurul Falihatul Husna, ada Dian Novia Nanda, dan ada M. Reza Kurniawan, dan ada Firman Hakim Saputra. Lanjut. Oke, kita bisa lihat yang pertama yaitu ada jembatan Rangka Baja. Next. Format analisis klasifikasi jembatan. Yang pertama yaitu gelagar utama. Jadi di jembatan yang gambar pertama tadi yaitu ada gelagar utamanya. Keterangannya yaitu bagian struktur yang menahan beban langsung dari plat lantai. Terus yang kedua yaitu ada gelagar melintang. Fungsinya yaitu untuk mengikat beberapa balok gelagar induk agar menjadi suatu kesatuan, upaya tidak terjadi pergeseran antara gelagar induk. Terus yang ketiga yaitu ada plat lantai, menahan lapisan perkerasan yang menahan langsung beban lalu lintas yang melewati jembatan. Komponen ini merupakan komponen yang menahan suatu beban yang langsung dan ditransferkan secara merata ke seluruh lantai. Terus yang keempat yaitu ada pondasi. Fungsinya yaitu perantara dalam penerimaan beban yang bekerja pada bangunan pondasi ke tanah dasar bawahnya. Yang kelima yaitu ada abutment, terletak pada ujung jembatan, berfungsi sebagai menahan tanah dan menahan bagian ujung dari balok gelagar induk. Analisis klasifikasi jembatan komposit, yaitu yang pertama ada gelagar utama. Jadi di jembatan komposit tadi yaitu ada gelagar utamanya yang berfungsi sebagai bagian struktur yang menahan beban langsung dari plat lantai. Terus ada juga gelagar melintang, mengikat beberapa balok gelagar induk agar menjadi suatu kesatuan, upaya tidak menjadi pergeseran antar gelagar induk. Ada juga plat lantai, penahan lapisan perkerasan yang menahan langsung beban lalu lintas yang melewati jembatan. Komponen ini merupakan komponen yang menahan suatu beban yang langsung ditransferkan secara merata ke seluruh lantai. Yang keempat yaitu ada pondasi, perantara dalam penerimaan beban yang bekerja pada bagian pondasi ke tanah dasar bawahnya. Ada abutment, terletak pada ujung jembatan, berfungsi sebagai penahan tanah dan penahan bagian ujung dari balok gelagar induk. Terus ada pilar juga yang berfungsi sebagai penyangga tegak untuk struktur atau suprastruktur seperti lingkungan atau jembatan. Ada oprit, jalan masuk bagi kendaraan yang akan lewat jembatan agar terasa nyaman. Kedelapan yaitu ada talut sebagai pelindung abutment dari aliran air sehingga sering disebut talut pelindung. Ada trotoar juga berfungsi untuk melayani pejalan kaki sehingga memberi rasa aman baik bagi pejalan kaki maupun pengguna jalan yang lain. Yang ke-10 ada lampu penerangan yang berfungsi sebagai penerangan di daerah jembatan pada malam hari dan juga berfungsi sebagai estetika. Udah, mungkin itu dari presentasi kami mengenai analisis jembatan Rangka Baja dan jembatan komposit. Mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya? Silakan. Apa kelompoknya? Disebutkan dulu namanya. Kenapa nama saya Rahasia Pengalaman Jati? Mengapa kelompok 3 menyebutkan itu jembatan komposit? Kamu dulu aja ya. Iya. Yang kedua, pertanyaan yang kedua. Izinkan saya menjawab soal dari Nasya. Karena jembatan komposit merupakan jembatan yang mengkombinasikan dua atau lebih material yang berbeda sehingga dapat membentuk satu kesatuan yang memiliki sifat yang lebih baik. Dari gambar tersebut terdapat struktur jembatan yang terdiri dari gabungan berbagai komponen struktural seperti pilar, kabel,
dasarnya komponen utama jembatan kabel stay terdiri dari gelagar, sistem kabel, dan menara atau pilon untuk struktur atas, sedangkan untuk struktur bawah meliputi abutmen, pier, dan fondasi pilar. Siapa yang mau nutup? Silakan tutup. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan. Untuk yang selanjutnya kelompok berapa? 4. Silakan maju. Beri tepuk tangan dulu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja diskusi kami, yaitu tentang kelas konstruksi jalan dan jembatan. Oke, nama kami dari kelompok 4 yaitu ada beberapa kelompok kami, itu nama kelompok 1 Fatkul Ardianto Saputra, saya sendiri Diva Al-Fatihah, Amin Ubaidillah, Eva Azahrotul Nesa, dan Ica Silvia Tiara PTA. Format analisis bagian-bagian jembatan. Aspek yang pertama, 1. Gelagar utama. Keterangan, komponen ini merupakan bagian struktur yang menahan langsung dari plat lantai kendaraan. Kedua, gelagar melintang. Gelagar ini terletak melintang yang mengikat beberapa gelagar induk agar menjadi suatu kesatuan supaya tidak terjadi pergeseran antar gelagar induk. 3. Plat lantai. Pembatas antara lantai atas dan lantai bawah. Tempat menginjak penghuni untuk lantai atas. Peredam suara dari lantai atas maupun lantai bawah. 4. Pondasi untuk menopang beban seluruh struktur bangunan. 5. Abutmen. Bangunan bawah jembatan yang terletak pada kedua ujung pilar-pilar jembatan yang berfungsi sebagai penahan tanah dan juga sebagai pemikul seluruh beban, baik itu beban hidup maupun beban mati. 6. Pilar menyalurkan beban vertikal dari struktur atas pondasi. 7. Oprit memudahkan pengendara roda 2 untuk menaiki jembatan gantung. 8. Talut mencegah erosi akibat kecepatan air yang besar. 9. Trotoar dipergunakan untuk para pejalan kaki untuk berjalan di jembatan. 10. Lampu penerang memberikan pencahayaan buatan bagi pengguna jalan. Oke, itu hasil dari kelompok kami. Untuk ada yang dipertanyakan? Untuk silakan yang mau bertanya. Oke. Saya Irfan Edi Saputra ingin bertanya, mengapa jembatan menggunakan rangka beja? Tulis. Oke, ada lagi? Nama saya Nurfania Aziza ingin bertanya, apa saja beban hidup dan beban mati pada abutmen jembatan tersebut? Terima kasih. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Firman. Mengapa jembatan menggunakan rangka baja? Secara umum, jembatan rangka baja lebih menguntungkan daripada jembatan lainnya, karena batang-batang utama rangka baja memikul gaya aksial tekan atau gaya aksial tarik. Konstruksi jembatan jauh lebih ringan, bentang jembatan jauh lebih panjang, pelaksanaan di lapangan jauh lebih mudah. Itu jawaban dari saya. Untuk pertanyaan yang kedua dari Fali, apa saja beban hidup dan beban mati pada abutmen jembatan tersebut? Jawabannya yaitu beban hidup terdiri dari kendaraan, angin, dan lain-lain. Sedangkan beban mati terdiri dari beban gelagar utama, gelagar melintang, dan lain-lain. Oke, sekian dari presentasi kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk kelompok
Sudah maju semuanya ya? Pasti kalian pengen tahu mana kelompok yang paling bagus dalam presentasi hari ini. Oh, berapa yang paling bagus? Yang paling bagus kelompok 4. Tepuk tangan dong buat kelompok 4. Karena tadi dia menjawabnya sesuai dengan apa yang kita pelajari hari ini, terstruktur, ya kan? Jadi sekali lagi selamat untuk kelompok 4, pertahankan. Ya, yang belum mendapatkan nilai tertinggi silakan berlatih lagi dalam menjawab, mengidentifikasikan segala sesuatu permasalahan. Oke, sekarang sudah jelas kan? Dengan adanya materi yang saya sampaikan, kemudian teman-teman kalian untuk presentasi ke depan, sudah jelas dengan materi hari ini? Sudah jelas. Kalau memang sudah jelas, saya pengen tanya, apa yang kalian pelajari hari ini? Siapa yang nanti bisa mendapatkan poin? Siapa? Ya, kita belajar klasifikasi jembatan. Terus kita belajar apa lagi? Kesimpulan daripada pembelajaran hari ini adalah kita belajar apa saja? Klasifikasi jembatan. Kemudian konstruksi jembatan. Lalu coba satu aja yang menjelaskan ke Bu Novi, satu anak saja. Siapa yang berani? Iya. Apa yang jenis-jenis jembatan berdasarkan strukturnya dan bagian-bagiannya. Nah, benar, pintar sekali, keren. Berarti berarti hari ini kita sudah belajar tentang klasifikasi jembatan, di mana kita sudah belajar tentang pengertian jembatan, bagian-bagian jembatan berdasarkan fungsi, bahan, kemudian apa lagi? Strukturnya. Sudah cukup jelas ya? Kalau begitu sekarang kalian mengerjakan 10 soal pilihan ganda yang sudah ada di WA kalian. Ibu sudah share di WA kalian Google Form. Silakan mengerjakan. Ibu kasih waktu sekitar 10 menit saja. Oke? Silakan dikerjakan. Dibuka Google Form-nya. Jangan lupa diberi nama di situ. Hanya 10 menit ya, waktu terus berjalan. Nanti hasilnya bisa dikirim di Ibu ya. Dapat skor berapa kalian-kalian? Sudah? Kalau sudah, silakan dikirim hasil kalian. Besok saya akan kasih tahu kalian hasil dari kalian. Atau hari ini, buruan cepat dikirim. Sudah, oke. Sudah ya? Saya lihat di WA grup kita ternyata semuanya mendapatkan nilai di atas KKM semuanya. Oke, tepuk tangan untuk kelas ini. Jangan lupa untuk pembelajaran minggu depan kita akan belajar tentang materi berikutnya, drainase. Drainase tentang sistem jenis-jenis drainase.
minta tolong dipelajari terlebih dahulu, cari referensi agar besok kita bisa belajar dengan nyaman dan enjoy. Oke? Itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini. Dipimpin doa dulu ya. Silakan dipimpin doa dulu. Reno. Satu Oke, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.